Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tentang kitab Nashihul Ibad, halaman 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul al-ishruna utawi pengendikan kang kaping 20 an Khatimil Asam rahimahullahu ta'ala annahu qala iku saking Imam Khatim Al-Asim rahimahullahu ta'ala annahu qala seluruhnya Imam Khatim iku ngendikan al-ajalata utawi aki-aki ayil isra'i tegese termasuk rikatan fil umuri ing dalam pira-pira perkara minas syaitani saking setan illa fi khamsil mawadhi'in kecuali 5 perkara al mawadhi'ah termasuk apa panggonan fa'innaha mongko sedhuwune ake-ake ayil ajalati tegese ake-ake fiha ing dalam pengendikan. Jadi di sini menerangkan tentang sebenarnya Isra itu terburu-buru, tergesa-gesa, itu adalah bagian dari setan. Tapi kalau dalam 5 hal ini kita harus buru-buru atau bersegera. Lah apa kira-kira kalau kita kesusu itu aslinya gak oleh ya. Tapi kalau dalam 5 hal ini kita buru-buru itu malah disunahkan oleh Kanjeng Nabi. Min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It'amul dhaifi sijine it'amul dhaifi yaitu nyugui tamu bima kelawan barang la yutakallif ora ono termasuk penting apa ma inda dhaifi ing dalem ngersane wong kang nyugui. Idza nazala tatkalane mengkono budun apa tamu adhaifi tegese tamu fi manzilihi ing dalem omahe wong kang den tamoni. Jadi ketika ada tamu bersegeralah untuk menemui, artinya menjamu seadanya, sebisanya. Nah, ini termasuk bagian dari buru-buru yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi. Maka sudah pasti dan sudah tentu hukum ataupun istilahnya sunnah Rasulullah kalau kita mau melakukan, insya Allah kita dapat pahala. Dan bersegeralah untuk menyuguhi tamu itu ya seadanya saja semampu kita. Kalaupun kita mampu untuk menyuguhi apa, air minum ataupun apa yang kita suguhkan, jangan sampai tidak ada belas. Maka ikramul duyuf, memuliakan tamu itu penting karena ini menjadi sunnahnya Kanjeng Nabi.
dimanapun nanti. Ada lagi yang mengatakan tamu itu membawa keberkahan, membawa rezeki. Ya memang, tapi kita tidak perlu memaksakan sampai utang sana sini dan sebagainya. Ya semampu kita seadanya, apa yang menjadi milik kita yang kita keluarkan. Tapi kalau misalkan ikramul jenengan semakin bertambah, ya memuliakan tamunya banget, ya banget memuliakan, diusahakan semaksimal mungkin, maka insya Allah rezeki pun juga akan datang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh man at'ama utawi sapane wong sing apa at'ama akhaful muslim lan iku ngowehi panganan wong muslim, ya termasuk sedulur-sedulur muslim iku syahwatuhu apa syahwatuhu termasuk keinginan atau kesenengane iku haramahu mongko haram haramahullahu ta'ala ala nari yang atase neraka, maka Allah mengharapkan dia masuk neraka. Jadi memberi makan sama muslim, ya syahwatahu termasuk kesenangane jenengan semua membantu sama muslim, entah itu memberi ketika di jalan dan sebagainya, maka haramahullah ta'ala alannar, maka Allah mengharamkan dia masuk neraka. Lalu terkadang kita juga tidak tahu amal atau bentuk kebaikan mana yang nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin bisa jadi amalan kita ketika di jalan, amalan kita ketika kita membantu orang lain, amalan kita ketika kita ngasih makan orang lain. Nah, belum tentu itu yang diterima, atau bisa jadi hal-hal terkecil yang diterima oleh Allah. Maka selagi kita diberi kesempatan, ya lakukan saja untuk semua kebaikan-kebaikan yang ada. Wa Abdullah ibnu Umar ibnu Asim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'ama utawi sapane wong at'ama iku nyuguhi aweh nyuguhi panganan akhahu ing saudarane man minal khubsi saking sertane termasuk apa panganan hatta yusbi'ahu sehingga termasuk golongan-golongan tersebut wasyaqahu lan awan uluman tawiman minal ma'i saking banyu hatta sehingga yuri bihu sertane akhahu minan nari saking neraka iku sab'akhana dikon termasuk pitu piro-piro coro kullu khandakin utawi saben-saben panganan masiratin lan lakon fi sabaniha al-amin termasuk 700 tahun. Maka konteks di sini gambarannya, kalaupun kita mampu untuk mengikram dhuyuf tadi, gambarannya apa? Kita termasuk kategori orang yang beruntung. Karena apa? Dijauhkan
dari neraka, termasuk kategori neraka nomor pintu Sam'atil Amin 700 tahun. Jadi ikramud dhuif ini banyak perspektif, banyak pandangan. Ada yang memandangkan memuliakan tamu itu barokah, ada yang memandang ikramud dhuif memuliakan tamu itu bisa terhindar dari neraka. Lah yang kedua yang harus kita tergesa-gesa itu apa? Wa tajhizul mayyiti, yaitu termasuk apa? Lan wa tajhizul mayyiti, ya bersegeralah kita untuk mengurus jenazah. Jadi mengurus jenazah itu termasuk hal yang harus disegerakan. Kenapa? Ya, karena itu juga termasuk sunnahnya Kanjeng Nabi. Bil musli kelawan ngedusi, wa takfini lan mulsi atau mengkafani, wa sholati lan nyolati alaihi wa dafni lan termasuk tatkala mati idza mata yakinan, termasuk kelawan yakin. Jadi jangan sampai kalaupun nanti ada saudara meninggal kita tidak bersegera untuk merawatnya. Boleh kita bersedih, boleh kita berduka, tapi kita harus tetap bersegera untuk mengurus jenazah tersebut. Jadi termasuk bukan hanya saudara kita jadi tuangi sih, tapi dijual jangan. Tapi kita harus benar-benar mengurus dan bersegera, karena itu sunnah. Ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yujazi al-mu'min ba'da mautihi ayyughfara li jami'in man tabi'a jannazati illa inna awwala tatkala nisduhune kawitane mayuza, termasuk barang kang den welas al-mukminu saking mukmin ba'da mauti ing dalem sawise matine mukmin ayu faro, maka iku den ngapura li jami'i sekabehane man tabi'a janazatin wong kang anut sapa man ing jenazah. Jadi termasuk kategori wong sing termasuk gelem ngrumat jenazah, maka akan disepuro dosane apa? Enak ya. Bahkan termasuk yang dikategorikan dia yang beruntung itu mengurus jenazah sampai memandikan, sampai menyolati, sampai mengkafani dan sampai mengantar ke liang lahan, maka dia dapat 2 gunung ya, pahalanya itu seperti 2 gunung itu berbentuk emas. Kalaupun tidak sampai hanya takziah, hanya berkunjung, itu juga ada yang mengisahkan cuma 1 gunung. Jadi rugi. Misalkan ada orang yang meninggal, bersegeralah kita untuk rambutnya atau takziah. Jadi gampangannya kita merawat jenazah itu juga pahalanya sangat banyak. Tapi mengurus jenazah ini harus bersegera siapapun itu. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala sapa dawuh sapa kanjeng Nabi qala tatkalane ida mata tatkalane mati ar-rajulu sapa wong lanang min ahli jannah kan tetap saking ahli swarga istahya Allah mongko isin sapa man azza wa jalla ing Allah azza wa jalla ayu adib
yen to nyegah termasuk sapa Allah man ing sapane wong hamalahu wong kang mikul wa man tabi'ahu lan wong kang ngiring wa man shalla alaihi lan wong kang termasuk nyolati sapa wong alaihi ing atase rajul. Wa tazwijul binti idza balagot lan termasuk apa lan ngawitake al binti ya ngawinake al binti anak wadon idza balagha tatkalane balik. Yang ketiga tadi termasuk kategori bersegera itu adalah menikahkan anak perempuan idza balagot tatkalane sudah balik. Maka itu juga termasuk sunnahnya Rasulullah. Ya. Nah, ketika sudah balik kok anak perempuan kita itu sudah nemu calon dan sebagainya sudah dikawinkan. Nah, ini maksudnya berkewajiban mengawinkan anak perempuan ketika sudah balik itu ya memang tanggung jawab kedua orang tua. Jadi kalaupun dengan misalkan ditakdir punya anak perempuan ya sudah wa tazwijul binti idza balagot ya kewajiban kita ya mengawinkan anak kita ketika sudah balik ya. Tapi kalau ada capaian lain ya monggo. Tapi kalau dikhawatirkan nanti malah maksiat terus ya sudah, maka bersegera kita untuk mengawinkan anak tersebut. Lah nek lanang stop sih ya. Kalau laki-laki kita stop dulu karena laki-laki ini nanti yang akan menjadi imam, yang akan menjadi tulang punggung keluarga. Kalau perempuan ya sejatinya yang bisa ikut dengan suaminya atau berdampingan suami, boleh-boleh saja. Jadi wa tazwijul binti idza balagot ini memang benar. An Aisyah radhiyallahu anha diceritakan saking Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh man zawaja utawi sapane wong zawaja iku ngawinake bintan anak wadon tazawwajahu Allahu mongko termasuk apa nguluhi Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat tajal muluki ing kuluhe pira-pira al muluki pira-pira roja. Jadi termasuk kategori dia menjalankan ya apa menjalankan separuh kesempurnaan dari imannya. Wa qada'ud dayn idza wajaba. Selanjutnya yang harus bersegera itu adalah wa qada'ud daini lan nyauri apa ad-daini yaitu utang idza wajaba tatkalane wajibnya nyaur. Artinya ketika sudah jatuh tempo ya uji maka harus kita sauri ka'anal ja'al ajruhu termasuk sedune biro-biro nyebar utang lah itu juga harus bersegera. Wa taubatu minadz dzambi kemudian bertaubat
minadam saking dosa ida farata tatkalane tatkalane termasuk ada beberapa dosa yang dilakukan. Di kategori ini ya termasuk kita harus termasuk kategori kita harus bersegera untuk bertaubat. Nah, taubat agak beda. Kalaupun taubatnya misalkan kita selalu beristighfar kepada Allah, nyekel tasbih, itu juga bagian dari taubat jalur sepuro. Nah, bukan hanya taubat itu ditunjukkan dengan lisan, tapi ditunjukkan dengan perbuatan. Entah itu berzikir, beristighfar, nah itu juga termasuk bagian dari taubat. In kunna lana'udda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis, ing dalam majlis yaqulu hale termasuk lunggu fil ing dalam majlis rabbi fir wa tub alayya innaka anta taubati ar-rahimu mi'atul marrah. Rabbi itu pangeran kula termasuk ngapura waktu alaya lan termasuk penghentikan pertaubatan kula innaka satuhune tatkalane iku maujud anta taubati iku tatkalane taubat ar-rahimi kang welas asih mi'ata marrat kelawan 100 amal. Jadi kalau kita punya dosa yang harus dilebur ya, maka segeralah kita dalam majelis kita juga berdoa. Kelima hal ini memang harus kita segerakan ya. Yang segerakan itu maksudnya segerakan untuk melakukan. Yang pertama tadi ikramud duyuf, mengagungkan tamu. Yang kedua itu adalah termasuk gambaran kita untuk untuk mengawinkan anak ketika sudah balik. Yang ketiga termasuk kategorinya membayar hutang ketika jatuh tempo. Yang keempat adalah termasuk tobat ya, ketika kita melakukan dosa-dosa atau terlanjur melaksanakan dosa, maka segera bertaubat. Yang terakhir kita mengurus jenazah ya, itu harus tergesa-gesa. Selain itu kita tidak boleh untuk buru-buru kaya ya, buru-buru soge, buru-buru pengen ini itu gak oleh. Tapi dalam 5 hal ini disunahkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'ana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa